Halo para petani hebat di seluruh Indonesia. Kita semua pasti tahu ya, ada satu musuh kecil yang bisa bikin pusing 7 keliling, yaitu wereng coklat. Kelihatannya sepele tapi dampaknya wah, bisa bikin kita gagal panen. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas kenapa sih ini terus terjadi dan yang paling penting gimana cara kita mengatasinya dengan cerdas. Ini nih pertanyaan yang mungkin sering banget ada di pikiran kita semua. Udah keluar uang buat beli pestisida, udah capek-capek semprot, kok werengnya kayak nggak ada matinya ya? Malah kadang makin banyak. Ini bukan soal nasib buruk loh, ada penjelasannya. Dan kita akan cari tahu bareng-bareng. Oke, begini alur pembahasan kita. Pertama, kita kenalan dulu lebih dalam sama si musuh. Kedua, kita bongkar rahasia kenapa populasinya bisa meledak tiba-tiba. Ketiga, kita lihat jebakan pestisida dan pupuk yang mungkin tanpa sadar sering kita lakukan. Dan yang terakhir, tentu saja kita akan bahas langkah-langkah cerdas buat petani modern. Yuk kita mulai dari bagian pertama. Kita identifikasi dulu, siapa sih sebenarnya biang kerok di balik gagal panen yang meresahkan ini? Wereng coklat ini, atau nama latinnya Nila parvata lugans, pada dasarnya adalah serangga penghisap. Jadi, dia menusuk batang padi dan menyedot cairannya sampai habis. Akibatnya, tanaman jadi kering kerontang, kayak terbakar gitu, yang sering kita sebut hopper burn. Kalau serangannya udah parah, ya sudah, akibatnya fatal, gagal panen total. Nah, lihat ukurannya ini. Cuma sekitar 2-4 mm. Kecil banget kan? Coba bayangkan, makhluk sekecil ini punya kekuatan buat menghancurkan kerja keras kita berbulan-bulan di sawah yang luasnya berhektar-hektar. Ini bukti nyata kalau ukuran itu bukan segalanya. Kecil-kecil tapi daya rusaknya luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Kenapa ya hama yang tadinya cuma 1-2 ekor tiba-tiba bisa meledak populasinya sampai nggak terkendali? Nah, jawabannya ada di beberapa pemicu utama. Ternyata ada 6 pemicu utamanya nih. Mulai dari perubahan iklim, pola tanam yang nggak serempak, sampai ke faktor-faktor yang sebenarnya ada di dalam kendali kita. Cara kita pakai insektisida dan pupuk. Yuk kita fokus ke 3 pemicu terakhir, karena disitulah letak jebakan yang paling sering kita hadapi. Mari kita bedah lebih dalam. Bagaimana niat baik kita buat melindungi tanaman dengan pestisida dan pupuk justru bisa jadi bumerang. Ini bagian yang paling krusial, jadi mohon disimak baik-baik. Yang pertama adalah resistensi. Ini terjadi kalau kita semprot pakai dosis yang ngawur atau pakai insektisida yang itu-itu saja terus-menerus. Memang sih ada wereng yang mati, tapi beberapa yang selamat itu justru jadi lebih kuat, jadi kebal. Nah, keturunannya nanti mewarisi kekebalan itu. Akhirnya pestisida andalan kita jadi nggak mempan lagi. Kedua, dan ini yang sering banget kita lupakan, adalah resurgensi. Waktu kita nyemprot, yang mati itu bukan cuma wereng. Musuh-musuh alami wereng seperti laba-laba, kepik, bahkan capung ikut mati. Nah, saat polisinya mati, wereng yang tersisa jadi bebas berkembang biak tanpa ada yang mengganggu. Inilah yang bikin populasinya meledak dahsyat setelah penyemprotan. Jadi kuncinya ada di dosis yang tepat. Kebiasaan lama menakar pakai tutup botol itu, jujur saja harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena tutup botol tiap merek itu ukurannya beda-beda, jadi nggak akurat sama sekali. Mulai sekarang, ayo kita pakai alat takar yang pasti, misalnya suntikan bekas atau sendok takar yang kita tahu persis volumenya. Akurasi itu kunci bapak-bapak. Dan ini dia, praktek yang bahaya banget. Campur sari, mencampur insektisida, fungisida, pupuk daun, semua jadi satu di dalam tangki. Tujuannya mungkin biar praktis, tapi campuran gado-gado ini bisa menimbulkan reaksi kimia aneh, menurunkan efektivitas masing-masing bahan, bahkan bisa jadi racun yang bikin tanaman padi kita gosong dan mati. Jangan lagi ya. Jebakan terakhir datang dari pupuk. Pupuk dengan kandungan nitrogen atau N yang tinggi, seperti urea dan zea, memang bikin tanaman jadi hijau royo-royo. Tapi ini sama saja seperti kita mengirim undangan pesta makan malam buat wereng. Tanaman jadi lebih empuk, lebih lezat buat mereka. Ya, jelas mereka datang berbondong-bondong. Oke, setelah tahu semua masalahnya, sekarang waktunya kita bicara solusi. Jangan khawatir, selalu ada jalan keluar. Mari kita lihat langkah-langkah cerdas yang bisa kita ambil untuk keluar dari jebakan ini. Ada 4 strategi utamanya. Pertama, kalau bisa, tanam varietas yang memang sudah terbukti tahan wereng. Kedua, seimbangkan pupuknya. Kurangi nitrogen yang berlebihan dan perbanyak kalium atau K dan fosfor P untuk memperkuat batang tanaman. Ketiga, rajin-rajin amati sawah. Dan keempat, yang paling penting, gunakan insektisida secara bijak. Jadi, apa artinya bijak dalam menggunakan insektisida? Nah, ini dia contekan praktisnya. Pertama, selalu takar dosis dengan akurat.
Kedua, ganti-ganti atau rotasi jenis insektisida dengan bahan aktif yang berbeda biar warnanya nggak kebal. Ketiga, stop membuat resep campur sari. Dan yang terpenting, lindungi musuh alami, karena mereka adalah tentara gratis kita di sawah. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, intinya sederhana sekali. Kunci sukses melawan wareng itu bukan pada seberapa kuat pestisida yang kita semprotkan saat serangan sudah menggila. Bukan, kuncinya ada pada strategi pencegahan yang kita bangun sejak awal. Mencegah itu jauh lebih baik dan jauh lebih murah daripada mengobati. Dengan semua ilmu baru ini, pertanyaan terakhir untuk kita semua adalah, sudah siapkah kita menerapkan langkah-langkah cerdas ini untuk melindungi lahan kita di musim tanam berikutnya demi hasil panen yang lebih melimpah? Mari kita buktikan.